ada informasi bahwa dunia dilanda wabah corona. Kami anggap itu sepele tadinya, nggak apa-apa, biasa lah, santai. Ternyata luar biasa, aturannya ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai akhirnya tidak boleh ada hajatan. Lah ya, apa ora mumet, hajatan nggak ada ya berarti rezeki nggak ada. Itu yang membuat kami pusing. Kami sudah hampir dari 2004 kami bergerak, jadi sudah sekitar 16-15 tahun lah kami bergerak, berjalan tanpa ada halangan. Di tahun ke-15, tahun ke-16 ini terpukul rasanya, pusing saat itu. Saya sebagai kepala keluarga harus mempunyai inovasi, harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Itu pada minggu ketiga itu, minggu titik kritis saya kumpulkan anak-anak itu. Anak saya kan 3, cewek semua lagi, nggak mungkin semudah itu untuk cari kerja. Panggil anak-anak, ngobrol lah di meja makan. Habis makan, untuk menghadapi seperti ini kita harus apa yang harus kita perbuat? Satu-satunya adalah kita berdagang online, karena itu yang kita bisa. Kalau kamu mau dagang di pasar, di pinggir jalan, nggak bakal bisa. Dagang online dengan gaya anak muda, pakai IG ya toh. Ya sudahlah, panggil anak-anak, rupanya anak-anak lebih jenius. Ya kita dagangin aja Pak, menu makanan yang unik-unik aja, gak usah banyak-banyak, 3 macam aja, 3 macam 3 jenis. Ya sudah, kamu foto ya yang bagus, ya sudah. Jadi ibaratnya saya memberikan sebuah pemicu saja, anak-anak yang mengembangkan. Resepnya aku lihat di YouTube. Sebenarnya ini pemula tahu. Kita semua tuh pasti bisa masak. Lagi di tengah pandemi ini, susah kerja, cari kerja susah, di PHK. Carilah sesuatu hal yang bisa dilakukan. Apalagi kita masih muda, nggak bisa hanya menunggu. Buka peluang usaha. Belajar di YouTube banyak, nggak bisa masak, belajar di YouTube banyak. Kayak gini nih yang bikin. Yang bentar. Nah, ya. Anak 3 itu punya keahlian, punya keterampilan lebih lah di bidang desain grafis ya. Jadi memanfaatkan hasil karya mereka untuk menciptakan iklan atau promo makanan yang luar biasa dengan trik jenius mereka, sistem promosi mereka. Pasarnya di Instagram, WA, Facebook. Itu doang sih Pak. Kalau promo biasanya cuma gratis ongkir doang ya. Kalau misalnya minimal 3 pemesanan, dan itu cuma khusus untuk area Bandar Lampung aja sih. Mungkin rasanya juga cuman lumayan, tapi karena gambarnya bagus, peminatnya banyak, langsung tertarik. Hari pertama dipromokan kita pakai PO istilahnya, biar makan untuk besok sudah kelihatan berapa yang diorder. Nah, pakai PO. Hari pertama itu 60 apa 100 itu lupa saya. Itu kelabakan, cukup kelabakan. Ya, bingung karena belum pernah mengolah makanan segitu banyak. Kami kelabakan bingung. Cukup hari pertama cukup mau menjanjikan. Udah
Terus kemudian hari ke berapa itu terus meningkat sampai stagnan di 30 aja lah, berjalan terus. Ya lumayan bisa untuk bayar kebutuhan rumah, listrik, terus kemudian ada angsuran yang lain-lain, ya ketutup lah sedikit-sedikit meringankan. Bentuknya ada saus kare, namanya si pulang, ada si mata-mata, itu sambal mata, terus ada satu lagi teriyaki, ada mie tek-tek goreng, mie tek-tek rebus, sama ceker. Kenapa milih menu-menu ini? Biasanya kan ini menu yang disukain banyak orang gitu loh, dan memang udah pernah masak di di bumbu-bumbu itu, jadi kayak percaya diri gitu loh dengan bumbu, karena kita nggak mungkin kan jualan dengan hasil yang nggak maksimal gitu loh, yang asal-asalan. Super girl bagi saya itu, mereka itu cukup membanggakan, bisa membantu dalam posisi yang serba sulit saat ini. Sudah 3 bulan loh, masuk bulan keempat kita. Nggak usah sekarang, nggak usah cari untung banyak-banyak, bisa makan aja udah cukup. Udah terima kasih, bersyukur kita sudah hari ini bisa makan, sudah bisa. Nama saya Uco Atranto. Selama kurang lebih 11 tahun saya bekerja di bidang transportasi di perusahaan rental ternama di Indonesia lah. Pas di bulan kemarin COVID-19 lagi booming-boomingnya itu, saya kena pengurangan. Dengar gitu dari perusahaan saya kena itu, saya mau kemana dan saya harus ngapain untuk mencari nafkah sehari-hari, itu saya sangat bingung. Dan saya di situ mulai buka obrolan sama keluarga, sama istri, mau kemana dan mau ngapain. Ternyata ada jawaban dari istri juga, apa alangkah baiknya untuk kita mencoba untuk berjualan gitu. Di bulan ini untuk memilih pekerjaan itu sangat susah. Saya seminggu 2 minggu cari lagi pekerjaan, itu saya pastikan sangatlah tidak mungkin. Karena melamar di bulan ini, di tahun ini, untuk melamar pekerjaan, menjadi pekerjaan sangatlah tidak mungkin. Sekarang saya memilih untuk aktivitas berjualan, yaitu warung Indomie, Warmindo. Ciri khasnya ya yang saya bisa lah gitu kasarnya.
bikin saya semangat. Kalau untuk yang namanya perbandingan antara waktu kerja saya dapat salary gitu per bulan dengan pendapatan saya sekarang berjualan, itu kan hal lumrah. Mungkin itu setiap harinya yang namanya bekerja sama berjualan itu berbeda, Pak. Kan saya berjualannya dadakan bener-bener di tanggal dan bulan yang lagi bener-bener COVID-19 itu gencar-gencarnya gitu. Rasa takut sama saya juga ngalamin, saya juga sangat takut saya juga gitu. Tapi ya kembali lagi itu harus saya lawan dan tetap waspada, jaga jarak, cuci tangan setelah menerima kembalian ataupun menerima uang itu dari si pembeli. Itu saya lakukan. Berhenti kerja yang namanya ikhlas ya harus ikhlasin gitu. Saya harus berikhlas, belapang dada. Toh saya sekarang ada aktivitas kesibukan untuk menggantikan aktivitas sehari-hari dulu saya bekerja. Untuk pekerjaan yang saya hilang itu haruslah ikhlas, itu karena kan udah mungkin kalau dibilang dari takdir ya udah takdir, udah batasnya segitu gitu, Pak. Himbauan saya untuk rekan-rekan seperti saya waktu di satu perusahaan yang kena dampaknya dari COVID-19, berhenti bekerja, jangan patah semangat. Satu, berdoa jangan lupa, dan cobalah berusaha bangkit. Tetap kita harus semangat. Jangan sampai rasa penyesalan menggebu-gebu ataupun apa gimana, karena itu dari kita ada takdirnya, jalannya pasti ada, pasti itu bisa kita lalui. Nama saya Jessica, 24 tahun dan saya pelaku wisata. Saya membuka bisnis tour travel di Bromo dan di Malang sekitarnya. Pemasarannya pakai media sosial, jadi mereka tinggal booking aja. Biasanya kita langsung melalui WhatsApp, dari situ kita komunikasi, kita tentukan jadwal. Rata-rata yang saya bawa itu orang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. 1 bulan mungkin waktu saya untuk istirahat di rumah yang saya nggak jalan tuh cuma seminggu. Jadi dari 30 hari, 7 hari aja saya minta off kayak gitu. Karena memang peminatnya ini banyak banget Mas ke Bromo. Setelah pandemi karena wisata semua tutup Mas, dari pemerintah memang disamaratakan wisata, entah itu nggak Bromo aja. Kota Batu, Malang sekitarnya semua tutup, dimana itu pekerjaan utama saya sebagai seorang yang pelaku wisata. Ditutup, kita mau apa? Kita kan nggak mungkin tuh kayak demo sama pemerintah untuk gimana, kita mengerjakan cuma dari situ. Nah, itu bakal secara langsung mengganggu ekonomi kita. Karena kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Hampir 3 bulan lamanya, kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo ditutup akibat pandemi virus corona atau COVID-19. Dampak ekonomi secara saya personal ini sangat kerasa banget ya, karena saya kan anak pertama, saya punya 2 adik, dan bisa dibilang di dalam keluarga saya adalah tulang punggung keluarga. Pandemi datang, wisata nggak bisa jalan, sangat saya rasakan karena saya kayak, aduh gimana ya, pandemi datang aku nggak bisa kasih uang nih untuk orang rumah paling enggak gitu loh. Aduh ini udah waktunya kayak ngasih gitu, karena aku tahu sendiri posisi keluarga gue kayak gimana di saat ini. Kita tuh nggak punya apa-apa gitu loh di sini, bukan terlahir dari orang yang mampu banget. Mau nggak mau semua orang pastilah punya
tanggungan per bulan, punyalah cicilan-cicilan lain. Sekarang yang saya pikirin gimana saya bisa mendapatkan uang untuk paling nggak menutupin cicilan. Yang saya lakukan dan saya pikirkan, karena kan ini juga bukan saya aja, pelaku wisata di Kota Malang juga banyak banget. Kita nggak mau dong, kita nggak produktif. Padahal sehari-hari kita sebelum adanya pandemi ini, tingkat aktivitas kita padat banget loh. Terus tiba-tiba dengan adanya ini kita langsung kayak kok nganggur di rumah, kita nggak bisa menghasilkan uang lagi. Ya mau nggak mau kita harus mikir, apa ya yang bisa kita lakukan yang paling nggak menghasilkan atau untuk bertahan lah selama pandemi ini kayak gitu. Jadi karena saya ada komunitas di Guide Bromo ada sendiri. Oke, gimana kalau misalnya kita bantu UMKM, karena basically kita bisa moto, kita punya kamera, itu salah satu hobi kita. Jadi kita ingin melakukan itu yang bisa menghasilkan atau menguntungkan pihak lain kayak gitulah. Kita sebar dulu brosur di Instagram kita masing-masing, kita cari pasar. Nah, rupanya peminatnya banyak nih. Kita pakai hashtag ini, support UMKM. Dan itu free, Mas. Jadi orang ini kirim barang, kirim apa yang dia jual, kita bantuin motoin, kita kirim, dapat soft filenya, kita kirim ke UMKM-nya ini, dan kita dapat produk. So guys, aku baru dikirimin dari Manggoredo. Ini ada ayam geprek, sambelnya matah, jadi buat kalian semua yang suka pedas wajib deh cobain ini karena ini enak banget. Gak harus uang, paling nggak kita dapat makan gratis. Simple tapi itu buat bertahan hidup. Kalau saya pribadi ya, cuma motoin atau nge-review, setelah itu kita makan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Jadi oke lah, mungkin ini bisa membantu karena saya nggak usah mikirin lagi cari makan kayak gitu. Coba dicek dulu deh. Ini bagus nih. Ini aja. Ya. Jangan menjadikan pandemi ini alasan kalian nggak bisa mengembangkan bakat-bakat kalian. Apalagi masih muda, bersyukur. Karena di luar sana masih banyak banget orang yang pasti jauh lebih sengsara dari kita, lebih susah dari kita. Kita sebagai manusia yang masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita lengkap kok, kita sehat sempurna. Padahal di luar sana masih banyak orang yang jauh dari kata sempurna itu, tapi tetap semangat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kalau menurut saya sih jangan kita terpuruk karena satu hal yang nanti akan ada endingnya gitu loh. Kita harus tetap jalan atau menjalani hidup secara biasa. Karena kita tetap harus berjuang, still alive lah.